Santet. Pertama kali mendengar ya aneh aja gitu. Artinya kami yang mengenyam pendidikan, ya terus terang pendidikan adopsi dari barat gitu ya, kan tidak mengenal santet. Makanya ya pertama saya melihat pasien yang datang dengan sejumlah paku yang sebagian terlihat dari luar. Ya, jadi saya melihat itu bukan arahnya ke santet, ke sihir, ke apapun. Ya arahnya ya seperti ibaratnya orang kena benda asing gitu. Kena kaca, kena kayu, kena besi. Artinya apa sebagai dokter ahli bedah? Yaudahlah, yuk tim dipanggil, masukkan kamar operasi, terus proses berjalan, kita lakukan operasi. Betul, set, cabut, terkumpul 72 paku dari berbagai ukuran dan bentuknya. Ya, maaf ya, sebagai dokter ahli bedah produk pendidikan modern, ya tidak istimewa lah kasus itu gitu. Bahkan kita udah biasa nangani yang jauh lebih parah dari itu kan, misalnya kecelakaan lalu lintas, kena kacau dengan luka yang ya itu buat dokter bedah ya mestinya biasa. Nah ini menjadi luar biasa ketika pada keesokan harinya kita merawat luka bekas operasi kemarin, itu paku itu nongol lagi, Pak. Persis di tempat yang saat itu terbalut gitu. Dibuka balutannya, paku lagi. Saya mulai, waduh, apa ini? Ya, masih mengkais-kais teori tentang kelainan psikologi, kelainan jiwa. Iya. Sampai kita mungkin orangnya iseng masukkan atau siapa masukkan atau apa. Ya kita operasi lagi. Yang kedua kali dapat 12. Terus esokan hari ada lagi, tapi tinggal 4. Tapi saya sejak itu terus ya di samping tadi membaca teori yang klasik, saya juga membuka Quran, Masya Allah. Saya ketemu betul di ayat yang sangat terkenal tentang sihir itu, surat Al-Baqarah 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihr. Jadi memang sihir itu ada dan diajarkan, dan ilmunya juga mungkin sekarang sudah berkembang begitu. Ya kita mau apa lagi? Berarti ini adalah sangat besar kemungkinan merupakan bagian dari itu begitu. Sebelum sampai ke ini tapi prosesnya lebih panjang. Ada pengalaman yang enggak, belum ada. Enggak, maksudnya sebelum sampai pada titik pada ayat tadi, ada kasus Supiati, banyak peristiwa yang mengagetkan. Pada waktu pasien ini datang, kan kita langsung operasi malam harinya. Karena pasiennya kejang-kejang. Ya waktu itu karena pernah nahan luka yang begitu buruk kondisinya, bayangan kita kan ini tetanus atau ini infeksi berat kan kayak gitu. Kita langsung action dan ya biasa selesai gitu. Tapi hari berikutnya 1, 2, 3 hari itu saya langsung berproses. Ini nggak mungkin lah ini kalau dengan kasus benda asing biasa. Nah kita langsung alamatnya ke sana karena ya kita tahu bendanya tapi kita tidak tahu dari mana masuknya.
ya sudah, berarti ini mesti campur tangan makhluk gaib itu gitu. Kita langsung kesimpulan ke sana. Memang gak ada cara lain kan? Nah, langsung kita set dan kami langsung membentuk tim. Ayo kita belajar bagaimana itu penanganan sihir. Dan selama merawat 3 hari itu pun ya tanda-tandanya makin jelas karena ditunjukkan oleh pasien yang sering ngamuk, meronta, hilang kesadaran, kemudian ya menunjukkan tanda-tandanya seperti layaknya orang kesurupan, terus kadang-kadang kesakitan di suatu tempat yang nggak ada sebabnya. Dan dalam kondisi seperti itu saya cek misalnya ya, contoh ya, tensinya, nadinya normal semua. Ukuran medis normal semua. Normal semua. Saya juga aneh, ini dalam keadaan pernanahan berdarah-darah kayak gini, angka leukositnya aja nggak naik. Aneh. Oh ya sudah, ini berarti jelas ini, makin jelas ini campur tangan pihak tersebut. Begitu. Kabarnya Supiati pernah muntah paku di depan. Nah, jadi begini. Begitu di hari ketiga, setelah operasi ketiga, kami menyimpulkan bahwa kita harus menangani dengan cara lain, yakni cara nabawi, cara Islam, yakni dengan ruqyah syar'iyyah, dengan bantuan seperti misalnya daun sidr ya, dan lain-lain, murotal dan lain-lain, gantung wudhu, dipaksa untuk sholat, jadi diajak dan seterusnya, paksa mendengar azan dan menjawabnya dan seterusnya. Itulah cara-cara kami. Kelihatan bahwa seakan-akan tubuh pasien ini menjadi sarang makhluk jahat begitu. Nah, ya istilahnya kalau sudah begitu kan rumus dalam Islam kan kita harus kuat-kuatan gitu. Kita harus membersihkan diri, terutama sang terapis dan para keluarganya, keluarga pasien yang mengerumuninya. Nah, diawali dari saya melakukan semacam sarasehan, saya tanyai satu-satu keluarganya, karena peristiwa begini asalnya kan tidak jauh-jauh dari orang-orang yang dikenal. Lah kalau nggak kenal ngapain? Pasti ada motif kan? Nah, kita sudah tengarai bahwa motif itu dari pihak lain yang bukan keluarga inti. Nah, akhirnya karena semuanya sudah bersih, artinya bersih itu tidak ada yang main-main dengan urusan ini, akhirnya semua kan tertuju ke bagaimana si pasien ini sembuh. Kalau kita doa, wirid, baca Quran dan seterusnya. Nah, sesi demi sesi itulah peristiwanya mengerikan. Mutah, paku tuh. Ini semuanya, iya, semuanya saya kolek itu. Ada ya? Ada, masih di rumah masih ada. Nanti boleh dilihat supaya untuk pelajaran kepada khalayak ya, publik. Jadi dari berbagai ukuran juga, ada yang kecil, ada yang sedang, bahkan ada yang seukuran 15 cm begini keluar dari mulutnya. Nah, kemudian ini sesinya berhari-hari. Kami merawat beliau itu sampai 18 hari. Ya. Itu dari sesi ke sesi itu macam-macam yang terjadi. Nah, yang agak aneh, satu gumpalan kertas kecil gini dipilin pakai rambut kecil tapi seukuran 3x4 cm, dan itu adalah foto seseorang, dan seseorang itulah oknumnya. Keluar dari mutahan ya, gumpalan rambut dan foto yang dipilin gitu. Sesi ini artinya ketika saya kemudian kedatangan pasien ini, mungkin saya baru di taraf ya ilmu yakin, artinya pernah baca, kemudian pernah mendengar, nah terus ainul yakin karena lihat sendiri,
terus menangani dan bahkan ya istilahnya saya juga kemudian sempat sakit apa segala macam. Iya. Saya juga aneh. Jadi peristiwanya waktu itu saya dipanggil ke rumah ini pasien setelah sesi rumah sakit kan pulang. Di rumah itu ada serangan. Jadi saya datang ke rumahnya dan dia dalam keadaan kejang-kejang, di betisnya itu terlihat seperti cakaran harimau gitu. Ya pokoknya ada bekas digaruk itu. Nah terus pas saya datang ya sesinya sesi ruqyah, akhirnya kita ruqyah. Begitu ruqyah itu dia begini dan dia pegang HP dari tim kita terus dia potret cepret. Di potret ini muncul gambaran-gambaran makhluk yang mengerikan dan ini juga masih saya simpan. Nah, masih saya simpan fotonya dia itu. Kita nggak lihat apa-apa tapi dia melihat. Dan di foto tuh kelihatan. Dan di foto oleh dia kelihatan, yang kitanya nggak lihat. Langsung anak ini bangkit gitu, selari. Wah, saat sesi seperti itu ada semacam terlempar dari belakang saya, begitu. Saya tengok apa? Jatuh, kelunting, paku. Ada berapa gitu? Paku. Iya, ya nggak tahu ke siapa, pokoknya kan pasien ada di sini. Terus, waduh, ayo kita sholat dulu. Saya mengimami sholat. Pas saya mengimami sholat di rumahnya itu, krotok, suara sesuatu yang dilempar ke atap itu jatuh lagi, kelunding, paku lagi, paku, kelunding. Itulah tahap hakul yakin. Jadi ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Sudah, ini jelas perbuatan makhluk jahat yang dikendalikan oleh wali-wali syaitan. Udah, kesimpulan saya begitu.